Ya, saya mulai ya Pak acaranya. Ya, silakan. Ya baik, halo semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12.30, kita mulai acaranya ya. Selamat siang semuanya, semoga masih tetap semangat di hari ini. Mohon maaf telah membuat teman-teman untuk menunggu. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi kalian dalam acara webinar STMIK Catur Sakti dan Bisa AI yang keempat dengan pembahasan implementasi data mining. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma selaku Student Ambassador Bisa AI sekaligus moderator yang akan memandu webinar kali ini. Pada webinar siang hari ini, kita akan belajar mengenai implementasi dari data mining. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bapak Baharudin Rahman, STMT, selaku dosen STMIK Catur Sakti Kendari. Halo Bapak Baharudin, selamat siang. Ya, baik, tanpa basa-basi lagi, mungkin peserta di sini sudah penasaran sama materi yang akan dibawakan oleh Bapak Baharudin. Kalau begitu, kepada Bapak Baharudin dipersilakan untuk memulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana dengan suaranya, operator? Jelas Pak, tapi agak kecil suaranya. Oh, agak kecil ya? Iya. Seperti ini? Jelas Pak di saya. Untuk di teman-teman, bagaimana suara Pak Baharudin? Apa terdengar jelas? Ya, di tes. Jelas Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, tadi saya juga minta maaf karena ada sedikit keterlambatan untuk materinya ya. Tapi tidak masalah. Yang penting kita langsung isi saja. Pertama, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bisa AI karena alhamdulillah sampai hari ini kita bisa kumpul walaupun dalam media online webinar seperti ini. Intinya bukan pada teknis pelaksananya tapi pada hasilnya ya. Oke, langsung saja buat teman-teman di sahabat AI. Jadi hari ini saya mencoba membawakan sebuah materi tentang data mining. Jadi data mining sebuah sistem ya. Jadi saya langsung bacakan saja, saya langsung jelaskan saja materinya. Oke, latar belakang lahirnya data mining. Jadi mungkin di sini penting bagi Anda yang informatika, yang mungkin menggeluti perangkat lunak, database dan sebagainya, maka data mining salah satu pilihan untuk penelitian berikutnya. Oke, latar belakang lahirnya data mining. Di sini ada perusahaan memerlukan kecerdasan bisnis untuk mengembangkan proses bisnis, memonitor waktu, biaya, kualitas dan pengendalian. Gartner Group sini mendefinisikan kecerdasan bisnis atau bisnis intelligence sebagai berikut. Jadi di dasarnya kenapa sampai data mining itu lahir. Business intelligence is the process of transforming data into information and through discovery transforming that information into knowledge. Jadi intinya data mining ini didefinisikan seperti ini, bahwa kecerdasan bisnis merupakan proses pengubahan data menjadi informasi. Dari sekumpulan informasi yang ada akan diambil perannya menjadi pengetahuan. Jadi sekumpulan data menjadi informasi. Ini ada di situ. Jadi kenapa data mining itu lahir adalah untuk menggali, mendapat sebuah informasi dari sejumlah data yang sudah ada. Kemudian di sini ada tujuan kecerdasan bisnis adalah untuk mengubah data yang sangat banyak menjadi memiliki nilai bisnis yang melalui laporan analitik. Oke, kita masuk ke definisi ya. Jadi definisi data mining. Oke,
Definisi data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Di sini ada yang saya bolkan, yang saya kembangkan adalah bahwa data mining di sini adalah menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Jadi intinya mendapatkan sebuah informasi atau menemukan sebuah pengetahuan di dalam database. Ini dikemukakan oleh Turban dan kawan-kawan tahun 2005. Oke, definisi yang berikutnya. Jadi ada beberapa definisi ya yang saya sengaja masukkan supaya kita bisa lebih memahami, lebih mengetahui tentang data mining. Menurut Gartner Group, data mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Ini dikemukakan oleh LaRose 2005. Di sini saya menebalkan atau kita lebih fokus kepada pemikirannya, yaitu menemukan hubungan yang berarti. Jadi dia intinya data mining itu adalah menemukan hubungan yang berarti, kemudian ada pola dan kecenderungan. Yang pertama, yang kedua berada pada sekumpulan besar data, dan yang ketiga tersimpan dalam penyimpanan. Artinya ini sudah bisa jadi syarat sebuah data mining menurut LaRose 2005. Oke, kemudian ada lagi definisi yang dikemukakan oleh Pramudiono tahun 2000. Di sini ada dua. Nah, yang pertama, data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Yang kedua, data mining adalah analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Jadi di sini kalau kita melihat definisi dari Pramudiono ini bahwa data mining itu adalah sekumpulan data satu, kemudian mendapat pengetahuan dari sekumpulan data tersebut yang tidak bisa dilakukan secara manual. Yang ketiga di sini bahwa itu dilakukan secara otomatis, kemudian berada pada data yang berjumlah jumlah besar atau kompleks. Kemudian di sini ada pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya kita tidak sadari. Artinya selama ini kita menggunakan aplikasi pengolahan data, menyimpan data ke dalam database, ternyata dari data yang ada dalam database itu masih bisa didapat sebuah informasi yang memiliki nilai manfaat. Itu menurut Pramudiono. Oke. Kemudian ada definisi lain. Data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi pemilik data. Ini menurut LaRose tahun 2005. Kemudian ada lagi, data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar. Jadi pada intinya di sini adalah pengolahan datanya, database-nya, kemudian teknik yang ada dalam data mining. Ini lebih cenderung ke sana pendefinisian daripada LaRose tahun 2005. Oke, itu tadi definisi dari data mining. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kemajuan bidang data mining. Jadi kenapa data mining begitu berkembang? Jadi sebenarnya kalau saya mau lihat dulu pada zaman saya dulu waktu saya kuliah di S2 tahun 2011 kalau tidak salah, data mining itu masih sangat langka itu ya. Dan tapi sekarang ketika kita masuk di Google Scholar atau apapun itu masuk di Google, kita menginginkan data mining begitu banyak penelitian berhubungan dengan data mining. Artinya data mining itu begitu berkembang pesat ya. Oke, apa faktor yang membuat hal tersebut? Kalau di sini ada 5. Yang pertama, pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. Jadi memang ada data. Selama ini kita sudah tahu bahwa semua sistem sekarang itu menggunakan aplikasi berbasis database. Jadi ada pertumbuhan data yang begitu besar. Kemudian penyimpanan data dalam data warehouse atau gudang data, sehingga seluruh perusahaan memiliki akses ke dalam database yang ada. Jadi ada memang kumpulan data yang sudah masuk dalam database, tinggal mau diolah saja. Yang ketiga, adanya kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam globalisasi ekonomi. Nah, di sini ini lebih kepada kepentingan bisnis. Jadi data yang sudah ada dianalisa untuk mendapatkan informasi baru atau mungkin pemasaran baru dan sebagainya. Yang berikutnya adalah perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining. Ketersediaan teknologi sekarang sudah sangat banyak aplikasi-aplikasi tentang data mining. Kemudian perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan pengembangan kapasitas media penyimpanan. Ya, karena sekarang media penyimpanan untuk sebuah sistem aplikasi atau perangkat lunak atau sistem informasi sudah
buat memang penyimpanan skala besar, sehingga sangat memungkinkan data mining itu ke depan akan lebih banyak diterapkan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan dari sebuah data mining. Oke, hal penting yang terkait dengan data mining berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan. Jadi setelah kita menguraikan tadi beberapa definisi, maka ada tiga hal. Tiga hal inilah yang menjadi penting untuk diketahui bagi rekan-rekan mungkin di SAI yang ingin mengembangkan nanti data mining, bahwa dalam membuat sebuah data mining atau penelitian tentang data mining atau proyek tentang data mining, ada tiga hal ini yang harus diperhatikan, bahwa tiga hal ini memang sangat mempengaruhi sebuah data mining. Yang pertama apa? Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. Jadi di sini yang kita garis bawahi dua, yaitu suatu proses otomatis, yang kedua data yang sudah ada. Jadi data mining itu bukan sesuatu yang harus dihitung manual. Mungkin kalau dulu ada SPK, penunjang keputusan, kita hitung secara manual, boleh untuk membuktikan apakah programnya kita sudah benar, maka kita hitung secara manual untuk membuktikan, membandingkan antara hasil perangkat lunak dengan hitungan manual. Nah, itu mungkin ada di SPK bisa seperti itu. Tapi dalam data mining tidak bisa. Kenapa? Karena mengolah data yang sangat besar. Yang kedua, data yang sudah ada. Data yang sudah ada maksudnya bahwa tidak bisa kita membuat data asal-asal. Jadi misalnya ketika kita membuat data mining, kita mau datanya tidak ada, kita bikin saja data random dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena intinya data mining itu adalah menggali data yang sudah ada. Intinya data yang sudah ada. Jadi tidak bisa kita membuat datanya. Gitu ya. Nah, ini biasa yang sering saya dapatkan ketika mahasiswa membuat sebuah penelitian mengangkat tentang data mining. Mereka tidak menyadari ini, tiba-tiba langsung saja membuat data mining. Seharusnya mereka sadari dulu data yang mereka mau olah dalam data mining itu data apakah data itu sudah ada atau kan, dan data itu juga skala besar. Jadi walaupun dia ada, tapi skalanya harus skala besar. Oke. Ini yang kedua, data yang akan diproses merupakan data yang sangat besar. Nah, jadi memang ada di sini sudah dikatakan bahwa data yang diolah itu adalah data yang besar, bukan data yang kecil atau data yang sedang mungkin. Kenapa? Karena itu mempengaruhi keputusan. Semakin besar data yang diolah, maka tingkat keakuratan keputusan itu semakin bagus, semakin baik, dan semakin mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa? Karena data yang diolah sangat banyak. Yang ketiga, tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Nah, ini yang penting. Bahwa pengolahan data mining itu tujuannya adalah untuk mendapatkan hubungan atau pola yang bermanfaat. Jadi jangan sampai nanti asal mengolah saja, tapi begitu nanti keluar hasil tidak ada gunanya juga, untuk apa juga. Nah, itu namanya pekerjaan yang sia-sia. Jadi tujuannya dibuat sebuah data mining itu adalah ada target bahwa ketika hasilnya nanti keluar akan memberikan manfaat yang sangat besar, atau pola yang keluar nanti itu adalah sebuah pola yang memiliki nilai manfaat yang sangat besar, untuk kemajuan perusahaan, untuk pengambilan keputusan dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bidang ilmu. Ya, jadi bidang ilmu data mining sebenarnya tadi sudah diuraikan juga di beberapa definisi tadi. Di sini tinggal penegasannya saja bahwa data mining itu memiliki banyak bidang ilmu. Nah, di sini data mining bukanlah suatu bidang yang sama sekali baru. Salah satu kesulitan untuk mendefinisikan data mining adalah kenyataan bahwa data mining itu mewarisi banyak aspek dan teknik dari bidang-bidang ilmu yang sudah mapan terlebih dahulu. Oke, gambar tersebut menunjukkan bahwa data mining memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan, machine learning, statistik, database, dan juga informasi retrieval. Artinya data mining ini adalah sebuah sistem, sebuah aplikasi di mana memang dia melibatkan banyak bidang ilmu. Nah, jadi ada banyak bidang ilmu. Jadi untuk membuat data mining itu pasti kita harus mempelajari artificial intelligence, kecerdasan buatan, machine learning, statistik, database, dan sebagainya. Ya. Kemudian data mining dan KDD atau knowledge discovery in database. Jadi ada istilah KDD atau knowledge discovery atau penggalian informasi, penggalian pengetahuan di dalam database. Apa hubungannya dengan data mining? Oke, di sini dikatakan bahwa istilah data mining dan KDD seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain, dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Proses KDD secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut menurut Fayad 1996. Jadi pada intinya di sini bahwa dalam proses KDD itu dalam salah satu tahapannya adalah ada tahap data mining. Oke, kita coba lihat. Yang pertama dalam proses KDD adalah data selection. Jadi
dalam proses KDD atau pencarian pengetahuan di dalam database, yang pertama itu adalah data selection atau pemilihan atau seleksi data. Di sini dikatakan bahwa pemilihan atau seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui di BISA AI, untuk sahabat-sahabat yang bisa ada di BISA AI, bahwa kalau kita ingin mengambil sebuah penelitian tentang data mining, yang harus kita lakukan adalah kita harus memisahkan antara database yang operasional, database yang dipakai pada saat itu, dengan database yang akan kita olah untuk dalam data mining. Dan istilahnya kita membuat duplikat datanya. Jangan langsung kita mengolah pada data operasional. Kenapa? Karena ketika kita langsung mengolah, mengarahkan aplikasi data mining yang mengarahkan ke dalam database operasional, itu akan bisa merusak sistem perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Jadi istilahnya database yang akan diolah harus kita pisahkan dari database yang dipakai pada saat itu, karena itu sangat berdampak berpengaruh ketika kita menggunakan metode atau algoritma dalam data mining. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pre-processing atau cleaning. Proses cleaning meliputi membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Nah, ini adalah tahapan kedua. Jadi ada pembersihan data. Sebagaimana kita ketahui bahwa informasi yang dihasilkan dalam KDD ini memang bersumber dari data. Makanya data sebelum diolah memang harus dibersihkan dulu, diperbaiki dulu. Salah satunya adalah menghilangkan duplikasi data. Kenapa? Karena duplikasi data tentu saja mempengaruhi informasi. Bisa jadi misalnya hanya satu, tapi karena dia terduplikat menjadi 4, 5, dan seterusnya, informasi yang muncul pasti berbeda dengan ketika membaca satu data dan membaca 5 data yang sama. Nah, ini. Jadi memang duplikasi data itu harus dihilangkan. Yang kedua, memeriksa data yang inkonsisten. Terkadang kalau kita membuat aplikasi sistem informasi, ketika kita menyimpan data ke dalam database, ada data yang tidak inkonsisten. Maksudnya dia inkonsisten, maksudnya tidak datanya itu tidak salah masuk data atau apa dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Makanya ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena itu mempengaruhi informasi. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan pada data. Terkadang ada data yang masuk ke dalam database itu tidak lengkap. Nah, makanya tugasnya adalah memperbaiki lengkap itu. Kenapa? Karena data mining itu sangat dipengaruhi oleh data. Jadi data yang diolah itu minimal harus betul-betul sudah clear, ya seperti itu. Oke, yang ketiga adalah transformation. Nah, transformation dalam KDD sebenarnya istilah adalah coding. Di sini dikatakan bahwa coding merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Jadi intinya proses coding ini tergantung pada apa yang menjadi tujuan dari data mining tersebut, ya. Jadi dia intinya tergantung pada, makanya di sini dikatakan ada istilah kreatif, apakah menggunakan metode ini, algoritma ini, dan sebagainya, ya. Kemudian proses selanjutnya adalah data mining. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa data mining itu masuk dalam proses KDD atau knowledge discovery in database. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode atau algoritma yang tepat sangat tergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Ya, jadi pada intinya metode apa yang digunakan, algoritma apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan dalam data miningnya itu sangat berpengaruh pada informasi yang dihasilkan. Nanti sebentar ada bagian untuk menjelaskan tentang beberapa kelompok atau metode yang biasa digunakan dalam data mining. Kemudian tahap yang berikutnya adalah, atau tahap terakhir adalah interpretation atau evaluation. Jadi dalam proses KDD tahap terakhir itu adalah evaluasi. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa mencari pengetahuan dalam database ketika sudah ditemukan, ini harus prosesnya itu harus ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Artinya ini kan levelnya level manager, artinya level pimpinan. Jadi kita harus bisa menampilkan hasilnya itu dalam bentuk tampilan yang mudah dimengerti oleh pihak manajer, misalnya dalam bentuk data, angka, atau mungkin dalam bentuk grafik dan sebagainya. Jadi yang intinya ada di situ. Kemudian hasil yang ditampilkan juga tidak serta-merta bahwa itu adalah hasil yang benar. Kenapa? Karena harus dilihat juga apakah data yang dihasilkan itu
jangan sampai dia bertentangan dengan hipotesa, maksudnya bertentangan dengan kesimpulan awal, jangan sampai informasi yang dihasilkan itu justru sebenarnya menurut analisanya kita bahwa itu tidak seperti itu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu atau kesalahan seperti itu? Tergantung pada metode atau teknik yang digunakan dalam data mining, ya. Jadi kembali kepada tahap sebelumnya. Oke, kita masuk pada yang berikutnya, itu standar proses data mining. Jadi data mining itu sudah memiliki standar dari bahwa tidak data mining itu dalam melakukan proses data mining itu ada standar yang diikuti. Oke, di sini Cross Industry Standard Process of for Data Mining atau CRISP-DM yang dikembangkan tahun 1996 oleh analis dari beberapa industri seperti Daimler Chrysler, SPS, dan NCR. CRISP-DM menyediakan standar proses data mining sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis atau unit penelitian. Dalam CRISP-DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam 6 fase. Nanti kita lihat gambarnya. Keseluruhan fase berurutan yang ada tersebut bersifat adaptif, maksudnya dia beradaptasi, bisa kembali ke fase sebelumnya, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pada fase berikutnya. Fase berikutnya dalam urutan bergantung kepada keluaran dari fase sebelumnya. Hubungan penting antar fase digambarkan dengan panah. Nah ini saya gambarkan proses data mining menurut CRISP-DM. Standar dalam sebuah data mining itu pertama ada sebenarnya fase pemahaman bisnis. Kita harus tahu tujuan dari data mining ini apa. Kita mau lakukan data mining tujuannya apa, jadi kita pahami dulu, kemudian targetnya apa. Kemudian yang kedua adalah fase pemahaman data yang diolah itu harus kita tahu data apa saja yang nanti akan berkaitan dengan tujuan pemahaman bisnis. Kemudian fase pengolahan, setelah datanya ada, sudah real dan sebagainya, kemudian lanjut ke pengolahan. Kemudian fase pemodelan ini adalah intinya pada saat pengolahan kita tentukan dia modelnya untuk apa, tujuannya apa, yang jelas arahnya kepada fase awal tadi, tujuannya untuk apa. Kemudian fase evaluasi, jadi ketika sudah dihasilkan kita lihat apakah ini sudah sesuai atau berbeda dengan yang sebenarnya atau apa dan sebagainya. Setelah dia ada fase evaluasi. Kemudian ketika misalnya sudah dievaluasi dan memang paling seperti itu, baru dilakukan fase penyebaran informasi. Kenapa? Karena informasi dari data mining ini bisa dipakai oleh beberapa bagian, tergantung informasi apa yang dihasilkan. Oke, penjelasan dari setiap fase ini. Yang pertama adalah fase pemahaman bisnis. Yang pertama adalah penentuan tujuan proyek dan berubah secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Yang kedua, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Intinya di sini adalah fase awal tujuan apa yang ingin kita capai dengan menggunakan data mining. Yang kedua adalah fase pemahaman data. Yang pertama, mengumpulkan data, menggunakan analisis penyelidikan data untuk menggali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas data jika diinginkan. Pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Ini sudah jelas sebenarnya. Artinya data yang diolah itu memang harus kita pahami, kita tahu ini data apa dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang ketiga, itu pilih sebagian kecil grup data. Nah, maksudnya kalau bisa ada perwakilan data yang bisa diolah. Nah, kalau ada yang seperti itu, kenapa harus ada istilah seperti ini? Karena kalau data mining itu menggunakan data yang sangat besar, kalau menggunakan data yang besar, tentu saja ini pengaruhnya kepada sistem atau perangkat yang kita gunakan. Artinya semakin besar data berarti proses atau waktu pengolahan data juga semakin lama. Dan mungkin saja ada perangkat atau hardware yang tidak mampu untuk memproses itu. Jadi makanya ada istilah seperti ini. Pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Artinya ada sekelompok data yang bisa mewakili. Begitu, tapi ini hanya mengurangi sebagian saja. Jangan diambil secara kecil lebih kecil karena bisa juga yang kecil mewakili yang besar, ya. Kemudian fase pengolahan data. Setelah tadi fase pemahaman data, kemudian fase pengolahan data. Jadi ini juga sudah jelas sebenarnya. Jadi setelah kita pahami data, kemudian masuk kepada fase pengolahan data. Apa yang dilakukan? Siapkan data dari awal, kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan berat yang perlu dilaksanakan secara intensif. Pilih kasus yang variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Intinya sebenarnya adalah pengolahan data di sini. Mana data itu diolah untuk masuk kepada pemodelan.
Kemudian fase pemodelan, pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. 4. Jika diperlukan, proses data kembali ke fase pengolahan data yang menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. Intinya di sini adalah metode apa yang digunakan. Ya. Jadi di sini kalau poin 3 dikatakan bahwa perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Artinya bisa saja objeknya berbeda, tapi teknik yang digunakan sama. Jadi misalnya ada data pasien, mungkin ada juga data barang di market, tapi karena tujuannya sama, maka metode yang digunakan tidak sama. Tapi hasilnya nanti tentu saja satu untuk pasien, yang satu untuk produk. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian yang kelima, fase evaluasi. Nah, tadi sebenarnya sudah bahwa evaluasi itu adalah menilai hasil yang diperoleh apakah sesuai atau tidak sesuai. Karena tidak bisa langsung diambil sebagai dasar keputusan. Nah, di sini kita lihat poin pertama, mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Jadi kita evaluasi dulu hasil yang diperoleh. Yang kedua, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Jadi disinilah letaknya apakah ini dilanjutkan atau tidak, apakah ini sesuai atau tidak, apakah ini sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Ya. Kemudian fase terakhir adalah fase penyebaran atau deployment test. Saat pertama adalah menggunakan model yang dihasilkan, terbentuknya model yang tidak menandakan telah terselesaikan proyek. Di sini ada poin pertama, menggunakan model yang dihasilkan, terbentuknya model tidak menandakan telah terselesaikan proyek. Artinya, ketika kita melakukan KDD atau Analysis Discovery in Database, hasil yang dikeluarkan dalam proses itu tidak bisa dijadikan sebagai model. Kenapa? Bisa jadi misalnya keluarannya itu tidak sesuai atau tidak memenuhi atau tidak bisa dijadikan sebagai standar keputusan atau dasar untuk mengambil keputusan. Ya. Yang kedua, contoh sederhana penyebaran pembuatan laporan. Yang ketiga adalah contoh kompleks penyebaran penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Kita katakan tadi bahwa informasi data mining itu bisa dipakai pada beberapa unit, beberapa bagian. Ya. Oke. Pengelompokan data, pengelompokan dan implementasi data mining. Jadi ini di sini saya sebutkan beberapa pengelompokan dan kenapa ada implementasi, karena menurut saya ada beberapa contoh dalam pengelompokan ini, ada juga beberapa contoh yang mungkin sahabat-sahabat di BISA AI bisa dijadikan sebagai penelitian atau proyek. Ya. Jadi ada beberapa contoh yang mungkin nanti sahabat-sahabat BISA AI bisa mengembangkan itu dengan melihat ya literatur lagi atau jurnal atau apapun itu yang berkaitan dengan studi kasusnya. Ya. Ini dikatakan data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan menurut ROC tahun 2005. Oke, yang pertama deskripsi. Jadi kelompok yang pertama adalah deskripsi. Terkadang penelitian dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup profesional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Jadi pada intinya, data mining dengan kelompok ini adalah mendeskripsikan atau menjelaskan dari data yang diolah. Jadi di sini kalau lihat contohnya adalah petugas pengulas suara mungkin tidak dapat menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup profesional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. Artinya para calon-calon kandidat presiden ini dijelaskan misalnya dia rata-rata yang terpilih sebagai presiden itu pertama dia dari suku mana, kemudian dia biasanya alumni apa, dia tamat apa, dia sebagainya dan sebagainya. Ini dideskripsikan semua. Jadi dia data mining itu mencocokkan itu. Sehingga nanti bisa keluar bahwa sekian dari sekian banyak calon yang dulu diolah, inilah bahwa yang paling bisa untuk jadi presiden adalah ini. Kenapa seperti itu? Karena sudah dideskripsikan semua. Bahwa yang rata-rata jadi presiden itu yang seperti ini deskripsinya. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan kelompok yang pertama atau deskripsi. Yang kedua adalah estimasi. Jadi ada kelompok yang kedua adalah estimasi. Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target, estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori.
Model dibangun menggunakan rekor lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Oke, sebagai contoh, untuk lebih menggambarkan, membayangkan seperti apa itu estimasi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan, dan level sodium darah. Mungkin orang kesehatan lebih paham. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya. Nah, ini salah satu contoh implementasi data mining ini bisa dikembangkan. Contoh lain dari estimasi, estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa program pasca sarjana dengan melihat nilai indeks prestasi mahasiswa tersebut pada saat mengikuti program sarjana. Nah, ini mungkin adalah sesuatu yang bisa diteliti, bahwa dia bisa mengetahui, bisa menghitung bahwa IPK seorang mahasiswa pasca sarjana bisa ditahu, kemungkinan bisa diketahui berdasarkan IPK, berdasarkan nilai indeks prestasinya, berdasarkan IP-nya pada saat dia kuliah S1. Jadi data-datanya ketika dia S1, dia misalnya mata kuliah dapat ini, sehingga IP-nya sekian, itu diolah. Hasil olahan itu bisa memprediksi bahwa, bisa mengetahui bahwa IPK-nya nanti di pasca sarjana itu bisa jadi seperti ini. Nah, ini yang perlu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan penelitian, ya, yaitu mengetahui indeks prestasinya mengetahui IPK-nya ketika dia pas sarjana S2 mungkin, dengan melihat data-data ketika IP-nya dia waktu masuk kuliah sebagai sarjana, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Jadi itu perbedaannya, bahwa prediksi itu hasilnya ada di masa mendatang. Contohnya prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Oh, bisa kita ketahui harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Yang kedua, prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Jadi kita bisa memprediksi bahwa ketika misalnya dinaikkan batas kecepatan, kan biasa ada kita lihat 40 km per jam, artinya dia tidak boleh lebih dari itu. Bagaimana kalau misalnya batas bawahnya itu kita kecepatan dinaikkan misalnya, nah, itu bisa diprediksi bahwa kalau dinaikkan misalnya 60 km per jam, berarti kecelakaannya bisa bertambah sekian. Kenapa bisa ditahu begitu? Karena sudah dihitung bahwa dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ketika dia 40 km per jam, kecelakaan per tahun itu seperti ini. Nah, ketika misalnya dia ditambah, bisa diprediksi bahwa mungkin akan bisa kecelakaan itu bertambah sampai sekian. Nah, itu ya. Kurang lebih seperti itu ya prediksi. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan terdapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Jadi klasifikasi intinya mengelompokkan. Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 1. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi yang curang atau bukan, 2 pilihan, apakah dia curang atau bukan. Yang kedua, memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau buruk, apakah itu suatu kredit yang baik atau buruk. Jadi dia kelompokkan seperti itu. Ketiga, mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk kategori penyakit apa. Jadi berdasarkan data-data penyakit seorang pasien, maka dia bisa masuk kategori penyakit apa, ya. Jadi ada historinya. Yang kelima adalah pengklusteran. Pengklusteran merupakan pengelompokan rekor, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Kluster adalah kumpulan rekor yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakkemiripan dengan rekor-rekor dalam kluster lain. Kluster berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklusteran. Jadi tidak ada variabel target. Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan tetapi, algoritma pengklusteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan atau homogen. Jadi dia istilahnya mengelompokkan, ini mirip, ini data-data ini mirip dengan ini, jadi dia kelompokkan. Yang mana kemiripan rekor dalam satu kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan dengan rekor yang dengan dalam kelompok lain akan bernilai minimal. Artinya kalau dia dikelompokkan bahwa ini datanya, ini data yang akan dilakukan pencarian, maka semua data-data nanti akan mengarah ke situ.
Kalau dia sama berarti maksimal, kalau dia tidak sama berarti dia minimal. Kemudian contoh konsistensi dalam bisnis dan penelitian. 1. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Nah, ini salah satu contoh konsistensi. Jadi sahabat-sahabat Misai itu diangkat ini sebagai penelitian. Jadi menentukan konsumen untuk target pemasaran. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan akan memberikan produk-produk kepada konsumennya, tapi dia punya modal kecil. Dia ingin agar yang diberikan kepada konsumennya itu tepat pada sasaran. Jadi tidak semua konsumennya diberikan. Jadi hanya beberapa saja yang dipilih. Untuk memilih inilah maka digunakanlah pengklusteran. Artinya ketika dia menggunakan data mining maka dia sudah bisa 80% itu dia yakin bahwa semua yang dipilih ini ada insya Allah akan mencapai sasaran seperti itu ya. Jadi tujuannya ke sana. Yang kedua untuk tujuan audit akuntansi yaitu melakukan pemeriksaan terhadap perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. Ini lebih mengarah kepada keuangan. Ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap ekspresi dari gen untuk mendapatkan penerimaan perilaku dari gen dalam jumlah mungkin ya. Kemudian asosiasi. Ini adalah kelompok yang terakhir, asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Jadi dia menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dalam penelitian yang pertama, ini contohnya, meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan. Artinya untuk mengetahui ketika ada peningkatan pelayanan, bagaimana respon pelanggan. Gitu ya. Intinya dia mencari kesulitan. Yang kedua adalah menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan. Ini yang contoh kedua ini yang akan kita lihat implementasi. Oke, ini adalah 6 kelompok dari data mining dan di sini sudah ada beberapa contoh yang mungkin bisa nanti sahabat-sahabat bisa untuk kembangkan menjadi sebuah penelitian. Oke, ini adalah contoh implementasi data mining. Di sini judulnya adalah data mining untuk mengetahui hubungan barang yang sering dibeli bersamaan dengan menggunakan algoritma a priori. Ini adalah sebuah aplikasi data mining di mana tujuan aplikasi ini adalah untuk mengetahui barang yang dibeli secara bersamaan. Jadi bisa kita tahu dengan aplikasi ini mengolah database penjualan, database yang ada di tempat usaha tersebut, maka bisa diketahui bahwa mana barang yang dibeli bersamaan dan hubungan antara barang tersebut. Oke, ini adalah contoh aplikasinya. Di sini informasi yang dihasilkan dari proses data mining yang dilakukan adalah seperti yang terlihat ini terlihat di samping ya. Bila membeli sebuah produk, maka akan membeli produk yang terkait. Jadi di sini disebutkan jika membeli ini, maka akan membeli ini. Dengan supportnya sekian, confidence-nya sekian. Support dan confidence nanti kita jelaskan apa ini maksudnya dengan support dengan confidence. Kalau di sini dikatakan bahwa nilai support adalah dibeli secara bersamaan. Artinya barang ini, kalau dia beli ini, pasti dia beli ini. Nah, itu support. Kemudian confidence keterhubungan yang dimiliki. Artinya hubungannya, apakah ini hubungannya 100% bahwa sudah pasti. Kalau dia beli ini, pasti dia beli ini. Nah, itu harus tingkat kepastiannya. Ya. Oke. Ini lanjutan dari aplikasi tersebut tadi. Ini aplikasi interface tampilan produk. Jadi di sini, ini aplikasinya. Yang dibaca itu cuma kode. Kalau di sini kita lihat di slide-nya, jika membeli produk 21, maka akan membeli produk 61. Ya, di sini kita bisa lihat baris pertama. Jika membeli produk 21, maka akan membeli produk 61 dengan memiliki support 0,96% dan confidence 20,51. Jadi di sini yang dibaca itu cuma kode produknya. Untuk mengetahui nama produknya ada di samping ya. Jadi ini adalah kode produknya, ini adalah nama produknya. Jadi bisa kita tahu kalau membeli produk ini pasti dia membeli ini ya. Oke, ini adalah perhitungan dari yang tadi aplikasinya. Ini coba dihitung manual. Hasil pola dengan support 5 dan confidence 10. Bahwa ketika kita melakukan support 5, masukkan nilai supportnya 5, atau barang yang dibeli secara bersamaan dengan nilai 5, kemudian confidence 10, maka dihasilkan seperti ini. Ada beberapa yang memiliki nilai di kurang lebih melebihi setengah ya. Misalnya untuk produk, jika membeli produk dengan kode 20031, 20037, maka supportnya itu 0,55, sedangkan confidence-nya itu 58,82. Artinya dia melebihi setengah. Artinya ada ketergantungan. Kalau dia beli ini, kemungkinan besar dia akan beli ini. Begitu seterusnya ya untuk yang data-data seperti ini. Tinggal dilihat saja mana angka yang paling tinggi untuk confidence. Artinya ketergantungannya, keterhubungan antara produk tersebut. Oke. Kemudian berdasarkan
analisa tadi, maka dihasilkan data seperti ini. Kode produk 20031 dan kode produk 20037 memiliki nilai support 0,55 dan nilai confidence 58,82. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah hasil dari aplikasi tadi. Maka dia menghitung secara otomatis bahwa nilai confidence-nya itu sekian, kemudian nilai supportnya sekian. Ya. Kemudian itu tadi untuk nilai support 5 dan nilai confidence 10. Sekarang kita naikkan nilai support 5 dengan confidence 50. Artinya dia hanya menampilkan nanti yang confidence-nya itu di atas 50, minimal 50. Jadi 50 ke atas dia akan menampilkan 50 sampai 50 ke atas. Artinya kita ingin mencari apakah aplikasi ini menemukan hubungan dari barang yang nilai confidence-nya itu melebihi 50. Kalau melebihi 50 berarti kemungkinan besar bahwa barang kalau dia beli barang ini kemungkinan dia akan beli barang ini. Ya, artinya ketergantungannya itu sudah melebihi di atas setengah, ya. Nah, di sini ketika dia dilakukan seperti ini, maka kita peroleh seperti ini. Nah, ini if by 2031 then will be by 2. Nah, ini kita membeli ini, maka membeli ini dengan support 55,9% dan confidence 58,82. Di sini ada yang nilainya sampai 75,0. Artinya ketergantungannya sudah sangat tinggi. Artinya kalau dia beli barang ini, maka dia akan beli barang ini. Oke, ini tampilannya. Jadi penjelasannya yang tadi di aplikasi dijelaskan di sini. Di sini kita sudah bisa lihat ada nilai support atau nilai kebanyakan dibelinya, kemudian confidence-nya itu adalah ketergantungannya. Jadi kemudian dibelikan bersamaan dengan ketergantungan. Di sini ada 55,19% untuk supportnya, kemudian confidence-nya 58,82 dan seterusnya. Di sini kita temukan ada 33,11 dan 35,00. Ini ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi selain ditampilkan dalam bentuk tabel, juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Oke, penjelasannya ini tadi ada istilah support, ada istilah confidence. Nah, ini kita jelaskan. Yang contoh tadi bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian data mining dengan metode asosiasi adalah support dan confidence. Kedua variabel ini merupakan ukuran kepercayaan yang menunjukkan kepastian dan tingkat kegunaan suatu aturan yang ditemukan. Support merupakan adalah nilai 2 atau lebih produk yang dibeli secara bersamaan. Jadi support itu adalah 2 atau lebih produk yang dibeli secara bersamaan dari keseluruhan transaksi yang ada. Jadi dia mengecek semua data yang sudah ada, yang sudah masuk ke dalam database, kemudian lahirlah istilah support. Kemudian confidence adalah nilai dari keterhubungan produk barang yang menunjukkan besarnya pengaruh dari produk yang satu dengan produk yang lain. Artinya kalau dia membeli produk A, kemungkinan besar dia akan membeli produk B. Itu dia akan hitung. Jadi misalnya dia beli Indomie, kalau misalnya dia beli mie goreng, kemungkinan besar dia beli telur atau tidak. Nah, dia hitung itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau dia beli mie goreng, rata-rata dia beli telur. Tapi kalau dia beli misalnya Indomie kuah, tidak membeli telur. Nah, di situ dia hitung ketergantungan antara Indomie goreng dengan telur, antara Indomie kuah dengan telur. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan confidence. Secara umum nilai support dan confidence diperoleh dengan perhitungan seperti berikut. Ini adalah perhitungan secara dari pesannya saja. Nanti kalau Anda mau bertemu lagi, mau dalam lagi, nanti ada beberapa buku. Di sini juga saya sudah sebutkan sumbernya yang bisa Anda lihat. Di sini ada support A. Support A itu jadi untuk mengetahui untuk mencari nilai support itu adalah jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi dikali 100%. Jadi misalnya kita ingin tahu berapa penjualan untuk satu produk, misalnya untuk Indomie goreng, itu dibagi dengan total transaksi. Jadi semua total transaksi misalnya ada ribuan atau jutaan total transaksi dibagi itu kemudian dikali 100% untuk mendapatkan nilai support untuk satu produk. Jadi seperti itu caranya. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa super A produk A diperoleh dengan cara melakukan pembagian antara jumlah transaksi yang mengandung produk A dengan jumlah transaksi yang ada dalam database penjualan kemudian dikalikan 100%. Semakin besar nilai super A berarti menandakan bahwa nilai produk A paling sering dibeli dalam setiap transaksi. Artinya kalau di setiap transaksi itu ada, maka pasti nilainya akan besar. Kemudian sedangkan untuk nilai confidence diperoleh dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Confidence P A gabung B, total transaksi mengandung A dan B dibagi dengan transaksi mengandung A dikali 100%. Artinya di setiap transaksi itu dilihat mana dia membeli, misalnya dalam satu faktur ada di situ dia membeli produk A, kemudian membeli produk B, itu kemudian nanti dibagi dengan transaksi yang ada A-nya. Jadi mungkin ada 100 transaksi dibagi dengan produk A, ada 100 transaksi dibagi dengan produk B, itu seterusnya. Nah, jadi bisa kita bayangkan bagaimana program itu bekerja, data itu bekerja untuk data yang banyak.
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa confidence A ke B diperoleh dengan cara melakukan pembagian antara total transaksi yang mengandung produk A dan B dengan transaksi yang mengandung produk A, kemudian dikalikan 100%. Nah, ini adalah gambaran yang saya jelaskan untuk contoh tadi, implementasi tadi, di mana mengetahui barang yang laku bersamaan. Ini alur proses aplikasi data mining hubungan barang yang disering bersamaan. Jadi di sini ada saya kelompokkan. Yang pertama ada operator. Operator di sini sebenarnya adalah kasir atau apapun istilahnya dalam sebuah transaksi penjualan. Aplikasi pengelola data, aplikasi penjualan, peminjaman dan sebagainya. Jadi ada aplikasinya tersimpan ke dalam database. Ini ada database aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasinya atau perangkat lunaknya atau programnya. Jadi di semua data yang masuk di sini simpan dalam database. Kemudian kelompok ini adalah kelompok data mining. Jadi kalau misalnya database ini kita mau olah dalam data mining, yang pertama kita lakukan convert database, memisahkan database tersebut. Jadi kita harus pisahkan, kita copy atau duplikat data dan sebagainya. Tidak boleh kita langsung mengolah kepada database aplikasi tersebut, tapi kita keluarkan dia. Kemudian setelah dikeluarkan, kemudian menggunakan aplikasi data mining. Di sini apakah kita pakai metode deskripsi atau estimasi atau klasifikasi atau asosiasi dan sebagainya. Nah, dia kemudian informasi data yang ditampilkan setelah kita menggunakan aplikasi data mining akan muncullah informasi yang kita dapat dari database tersebut. Database tersebut, informasi tersebut akan digunakan oleh manusia. Kalau yang kayak untuk kasus ini, di sini dikatakan bahwa ketika informasi diperoleh dari penjualan untuk mengetahui bahwa mana barang yang laku bersamaan, maka informasi itu sangat bermanfaat bagi manajer. Apa yang dilakukan manajer? Menyediakan stok, pengaturan posisi barang. Maksudnya di sini bahwa ketika kita menggunakan aplikasi data ini, kita bisa mengetahui bahwa kalau kita membeli stok A, kemungkinan besar kita harus membeli stok B. Kenapa? Karena setiap membeli A, kemungkinan besar orang membeli B berdasarkan hasil hitungan tadi. Yang kedua, pengaturan posisi barang. Jadi manajer bisa mengatur, misalnya kalau karena berdasarkan aplikasi data mining, ketika orang membeli mie goreng, maka otomatis dia membeli telur dengan tingkatan 80%. Jadi rata-rata setiap orang beli telur, membeli mie goreng pasti membeli telur. Kalau begitu, rak untuk mie goreng itu disimpan berdekatan dengan telur. Jadi ketika orang beli mie goreng, otomatis dia akan mengambil telur. Hal ini untuk memudahkan nasabah, untuk memudahkan konsumen. Jadi tentu saja konsumen juga merasa senang ketika masuk ke dalam market tersebut. Kenapa? Karena market tersebut mengerti dengan apa yang dibutuhkan sama konsumen. Jadi itu sebenarnya implementasi data mining. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan untuk sharing pengetahuan. Jadi kalau untuk sumbernya saya sudah banyak saya ambil dari buku algoritma data mining, karangan Kostumi dan Ahmad Taufik ya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Baharudin atas penyampaian materinya. Materi yang sangat bagus ya teman-teman. Kita jadi tahu bahwa implementasi dari data mining itu salah satunya adalah data mining untuk mengetahui hubungan barang yang sering dibeli bersamaan dengan menggunakan algoritma a priori. Gimana nih teman-teman tentang materinya? Jika masih bingung tentang materi kali ini, sekarang waktunya kita sesi tanya jawab dengan Bapak Baharudin. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diketik dan dikirim ke kolom chat ya. Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan ke Bapak Baharudin. Mohon ditunggu ya Pak, karena sudah ada yang mengetik pertanyaan nih sepertinya.
Baik, sudah ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rizky Sunggara. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Apakah data mining yang bisa digunakan dalam pembuatan aplikasi desktop atau website sebuah perkantoran supaya hasil yang lebih detail? Oke, jadi Kak Rizky ini bertanya data mining yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi desktop atau website perkantoran, Pak. Untuk Bapak Barudin dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Apa tadi namanya? Kak Rizky. Ya, Rizky. Ya, apakah aplikasi yang dibuat untuk ada yang dibuat untuk kantoran atau untuk website? Jadi mungkin di sini itu yang tadi saya katakan bahwa pada intinya semua data itu bisa dibuat apakah dia mau ke website atau dalam bentuk desktop. Cuma yang perlu dipikirkan bahwa ini mengolah data yang besar. Data yang besar itu otomatis kalau kita berpikiran logika sederhana, kalau kita menggunakan website begitu banyak, saya khawatir pada saat dia penggalian datanya itu, pada saat algoritmanya bekerja, pada saat dia menggali data untuk menghasilkan informasi, karena ini bukan data sedikit, ini data yang besar, kemudian ada proses algoritma di dalam mengumpulkan data dan sebagainya, mengambil, menggabungkan, kemudian menghapus, ambil lagi, menghapuskan seperti itu. Sehingga kalau untuk website itu mungkin bisa, cuman tidak, kalau saya pribadi saya tidak terlalu sarankan menggunakan website. Kenapa? Karena mungkin perangkatnya itu dan mungkin koneksinya itu tidak mampu untuk itu. Tapi dia misalnya apabila dia berbasis desktop, misalnya untuk mengetahui yang tadi kita contohkan, misalnya untuk mengetahui nasabah yang bisa dikasih kredit, ini kan biasa berhubungan dengan perbankan, kantoran. Misalnya kita ingin tahu kemana nasabahnya kita yang kalau kita kasih kucuran dana dan sebagainya, itu dia bisa kembalikan 100%. Mana kita bisa tahu? Itu lewat data mining boleh. Jadi dari sekian tahun kita memberikan dana kepada konsumennya kita, kepada nasabahnya kita, itu kita olah akan mendapatkan informasi. Nah itu kita lakukan secara desktop. Kalau saya lebih fokus kepada secara desktop saja, jadi tidak bisa secara online, karena kalau online untuk sebagai informasi saja, yang pernah saya buat data mining itu untuk mengetahui hubungan antara produk untuk minimarket itu, untuk menghasilkan sebuah informasi itu, proses pengolahan data itu membutuhkan waktu sampai 1 jam lebih. Jadi untuk mendapatkan informasinya itu, supaya informasinya keluar di dalam aplikasi tersebut, itu membutuhkan waktu 1 jam lebih. Itu tidak berbasis online. Tapi kalau dia berbasis online, bisa kita mungkin jaringan putus kah atau apakah dan sebagainya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi lebih tujuannya sebenarnya data mining ini adalah data yang sudah ada dalam jumlah yang besar, diolah untuk sebuah informasi yang bermanfaat. Jadi apakah di perkantoran boleh, berbasis website boleh, tapi kalau berbasis website mungkin hasilnya saja yang ditampilkan dalam bentuk website. Tapi proses pengolahan datanya mungkin dilakukan secara desktop pada komputer itu sendiri. Gitu mungkin, Rahmat. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Barudin atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Kak Rizky atas pertanyaannya. Bagaimana Kak, apa jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Mitchell. Saya mau cerita kalau saya sering mining dengan data algoritma FP-Growth. Pertanyaannya adalah, apakah implementasi dari algoritma FP-Growth dan a priori itu sama? Atau ada salah satu yang lebih baik? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Kak Michelle atas pertanyaannya. Kepada Pak Barudin, dipersilakan untuk menjawab. Apa tadi? Michelle ya? Iya, Kak Michelle. Jadi antara algoritma priori dengan approach ya. Jadi bahwa saya dulu pernah menggunakan a priori, tapi ada dulu mahasiswa yang proses dasarnya dia menggunakan approach. Jadi sebenarnya kalau menurut analisanya bahwa yang lebih bagus itu adalah menggunakan approach itu, ya, algoritma itu. Kenapa? Karena katanya kalau untuk a priori yang saya tahu cara kerjanya itu memang dia lama, dia memang butuh data lama. Kenapa? Karena cara algoritmanya memang dia bekerja untuk mengambil, kemudian menggabungkan, kemudian dia buat sebuah tabel, kemudian memasukkan hasilnya, kemudian ada hasil itu diolah. Jadi dia
melakukan pengolahan data yang berulang-ulang terhadap data yang besar. Nah, itu kalau pakai a priori. Kalau apalagi approach tadi, kalau saya tidak salah pernah, ya, saya belum pernah lihat itu bagaimana implementasinya. Tapi berdasarkan yang saya pernah lihat, saya baca bahwa itu lebih baik. Kenapa? Karena ada semacam jadi dia tidak membaca berulang, gitu ya. Jadi hasilnya itu dia simpan, kemudian ketika dia membaca lagi yang berikutnya, tinggal data yang sebelumnya yang diambil. Kalau a priori dia mengambil data dari pertama, dia olah terus. Ketika misalnya kita katakan 2 item set, nanti dia mengolah semuanya. Ketika misalnya dikatakan 3 item set, dia kembali lagi dari awal untuk mengolah kembali semua. Nah, itu sebenarnya. Kalau saya seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Barudin atas jawabannya. Bagaimana Kak Michelle, apa jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Kak Frandi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah data mining digunakan dalam jenis pekerjaan seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Frandi atas pertanyaannya. Untuk Pak Barudin, dipersilakan untuk menjawab. Oke, siapa Fandi ya? Fandi. Iya, Kak Frandi. Kak Fandi. Oke. Jadi begini, dipakai di mana? Nah, kalau tadi yang di pengelompokan data mining sebenarnya sudah kelihatan ada beberapa tempat, ada beberapa ruang kerja. Makanya saya katakan tadi pengelompokan data mining tadi yang ada di materinya kita itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai penelitian atau sebagai proyek bisnis, gitu ya. Kenapa? Karena di situ sudah ada bahwa data mining bisa dipakai di lingkup pendidikan, bisa dipakai di lingkup kesehatan, bisa dipakai misalnya di market penjualan, gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya. Tergantung kita mau cari apa misalnya. Kalau misalnya kayak tadi yang saya contohkan untuk implementasinya adalah mencari produk yang sering dibeli secara bersamaan, berarti dia bicara ke market. Berarti dia bicara kepada penjualan. Sedangkan kalau yang kayak tadi ada contohnya, misalnya dia mengetahui pasien ini masuk sebagai kategori penyakit apa, berarti dia masuk ke kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi dia banyak lingkup sebenarnya yang bisa dia masuki untuk data mining. Intinya ada data yang besar, ada data yang tersimpan, dan data itu bisa diolah. Intinya sebenarnya ada di situ. Apapun dia. Tinggal nanti kita mau cari tentang apa. Tinggal lihat dulu data apa yang kita olah. Kenapa? Karena data ini syaratnya salah satunya adalah data yang sangat besar, dan data itu harus sudah ada, tidak boleh membuat data baru. Tapi data yang sudah tersimpan dalam database, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin jumlah rekornya sampai jutaan rekor, jutaan baris, itu yang diolah. Karena intinya dia adalah menggali informasi yang ada di dalam database. Jadi sebenarnya ada beberapa bidang ini bisa. Kalau yang dulu ada mahasiswa saya yang pernah meneliti untuk mengetahui, jadi dia arahnya ke pendidikan, perguruan tinggi, jadi dia bisa mengetahui mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu. Jadi mengetahui mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan menggunakan sistem data mining. Jadi caranya dia membaca semua lulusan. Jadi semua lulusan 5 tahun terakhir itu dia baca. Baik, yang dia masukkan saja data-data pribadinya, misalnya dia asal sekolah SMA-nya di mana, kemudian dia waktu sekolah IPS, IPA dan sebagainya, dia masukkan itu semua, jenis kelamin apa, kemudian dia jarak rumahnya dengan kampus berapa, kemudian penghasilan orang tua, itu dimasukkan semua 5 tahun terakhir itu. Jadi dia menghitung semua yang tamat 5 tahun terakhir, kemudian dia cocokkan sehingga nanti bisa muncul bahwa untuk sekarang yang kuliah sekarang itu bisa ditahu bahwa kemungkinan yang lulus tepat waktu itu bisa ini sekian orang. Gitu ceritanya. Jadi ada. Jadi kalau saya melihat hampir semua bidang sebenarnya bisa, ya. Tergantung data itu ada, kemudian apa yang ingin kita peroleh dari data yang sudah ada. Gitu sebenarnya. Ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk Kak Frandi, bagaimana jawabannya? Apa sudah jelas? Untuk teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ketikkan pertanyaannya dan dikirim ke kolom chat ya teman-teman. Sambil menunggu ada yang bertanya lagi, aku juga ingin bertanya nih Pak. Jadi semakin perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi data mining ini pasti dibutuhkan ya Pak, makin maju. Betul Rahman. Jadi
Justru saya melihat sekarang begini, ini kan betul bahwa perkembangan dulu itu kita semua paling mengarah kepada pembuatan aplikasi informasi. Jadi kita buat program untuk mengolah data, masukkan ke dalam database. Apakah penjualan, peminjaman, tabungan, kredit dan sebagainya. Kita buat aplikasi untuk simpan ke dalam database. Sekarang muncul data mining. Data mining ini adalah lanjutan dari aplikasi yang pernah kita buat. Jadi kalau dulu kita membuat aplikasi untuk menyimpan data ke dalam database, sekarang data mining itu hadir untuk mengambil data yang ada dalam database untuk diolah untuk dapat informasi baru. Nah, jadi dia memang lanjutan, makanya dulu data mining itu berada di level tesis, bukan level skripsi. Kenapa dia berada di level tesis? Karena dia adalah peningkatan dari informasi. Jadi dulu kalau anak sarjana S1 membuat program informasi, kemudian tesisnya itu adalah data yang mereka pernah buat itu diambil untuk diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Itulah dia data mining. Jadi dia kelanjutan. Makanya data mining itu tidak bisa ada kalau tidak ada sistem informasi terlebih dahulu. Karena sistem informasi itu yang memasukkan data ke dalam database. Sedangkan data mining itu mengambil data yang ada dalam database, kemudian diolah, kemudian muncullah informasi baru yang bermanfaat bagi perusahaan. Itu sebenarnya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Jadi data mining ini tingkatannya lebih tinggi ya dari database. Ya, betul sekali. Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana untuk teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak usah sungkan-sungkan ya teman-teman untuk bertanya. Kita saling diskusi aja tentang data mining ini dengan Pak Baharudin. Kita saja teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak dari aku. Kalau dilihat dari implementasi yang Bapak contohkan itu, berarti informasi yang dihasilkannya itu seperti informasi barang atau produk lainnya yang akan dibeli jika membeli suatu produk terkait ya Pak? Ya, betul. Kalau contoh tadi itu adalah memang istilahnya analisis market. Jadi istilahnya dia algoritmanya itu algoritma a priori. Biasanya disebut sebagai algoritma analisis market. Jadi menganalisa penjualan. Jadi ceritanya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, misalnya kita masuk ke sebuah tempat market, kita kan pasti di dalamnya sudah ada aplikasi kasirnya. Aplikasi kasir itu ketika dia melakukan pengolahan data kasir, otomatis dia menyimpan ke dalam database. Jadi tercatat semua transaksi penjualan itu pasti tercatat semua. Data mining ini ada mengambil database tersebut. Kemudian dia olah database tersebut. Dari pengolahan data tersebut dia muncullah informasi bahwa rata-rata setiap orang yang masuk membeli itu, kalau dia misalnya membeli produk, misalnya tadi misalnya ketika dia membeli mie goreng, otomatis di dalam transaksi penjualannya itu pasti ada telur. Jadi ketika dia beli mie goreng ada telur, mungkin dari 10 transaksi itu 8 diantaranya itu seperti itu. Kalau beli mie goreng ada telur. Tapi kalau misalnya dia beli mie goreng, misalnya kayak mie kuah, tapi telur mungkin ada 10, tapi yang mie kuah dengan telur itu mungkin cuma 5 saja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata ketika dia membeli mie goreng, maka dia akan membeli telur. Kenapa? Karena banyaknya itu 8%, sedangkan yang tadi itu cuma 5%. Jadi nanti apa manfaatnya untuk market tersebut? Ya dua tadi. Yang pertama ketika membuat stok, ketika manajer mengadakan stok, misalnya stoknya habis, kita harus memasukkan lagi stok, dia bisa memilih mana produk yang harus kita beli. So rata-rata kalau begitu kita harus masukkan stok mie goreng. Kalau begitu kalau kita masukkan mie goreng, mungkin kita harus masukkan juga telur. Kenapa? Karena hampir semua pelanggan yang masuk itu kalau beli mie goreng pasti itu telur. Itu yang pertama, berkaitan dengan stok. Yang kedua, penempatan. Jadi bagian manajer akan tahu bahwa untuk menempatkan barang, karena kan intinya begini, persaingan di situ adalah bagaimana market itu bersaing dengan market yang lain. Ketika konsumen masuk ke dalam market tersebut, dia merasa nyaman. Nyamannya apa? Dia tidak banyak keliling. Dia tidak banyak keliling cari produk. Kenapa? Karena si manajer itu tahu bahwa berdasarkan analisa data mining data yang sudah ada sampai 5 tahun atau 10 tahun diolah, kemudian kesimpulan bahwa kalau dia beli mie goreng pasti dia beli telur, maka rak untuk mie goreng itu ditempatkan berdekatan dengan rak telur. Jadi konsumen yang datang masuk ke market tersebut ambil mie goreng plus ambil telur, jadi dia merasa nyaman, tidak perlu kita keliling. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu dibuat
sedekat-dekat mungkin. Nah, ini adalah analisa sampai ke sana. Jadi manfaatnya itu tadi seperti yang ditemukan tadi. Gitu dia, Rahman. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi, barang-barang yang ada di supermarket itu tidak sembarangan ya Pak disusunnya. Pasti ada proses di balik penyusunan barang-barang tersebut ya. Sehingga membuat konsumen nyaman untuk mencari barang-barang yang lainnya. Ya, betul. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Untuk Kak Rizky, file PPT ini atau rekaman webinar kali ini akan di-share di grup maupun di YouTube BISAI. Jadi teman-teman yang lain juga bisa menonton kembali webinar hari ini. Ada pertanyaan lagi dari Kak Syamsul Saputra. Izin bertanya, bahasa pemrograman apa yang harus dikuasai dan skill apa saja yang harus dimiliki untuk bisa mengimplementasikan data mining? Terima kasih Kak Syamsul atas pertanyaannya. Kepada Pak Barudin, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Syamsul. Oke, jadi bahasa pemrograman apa dan skill apa, kemampuan apa yang perlu kita pelajari. Nah, kalau tadi di implementasi di data mining itu kan sudah jelas bidang ilmunya sebenarnya. Tapi kalau bahasa pemrograman, kalau yang saya pakai sumber ini, yang bukunya algoritma data mining yang karangannya Kusri ini, nanti boleh dicari saja di Google, algoritma data mining, karangan Kusri ini dan Emma Taufiq. Jadi satu buku itu memang isinya dia pakai Delphi, bahasa Pascal ya, dia pakai Pascal. Jadi kalau saya melihat, tapi yang sekarang ada banyak yang pakai PHP, pakai mungkin ada Java, saya belum pernah lihat, karena memang jarang lagi saya lihat ikuti perkembangannya. Tapi pada intinya kalau bahasa pemrograman sebenarnya tidak masalah pakai bahasa pemrograman apa. Tergantung dia misalnya tipe kuning bahasa pemrograman apa. Tapi kalau buku yang pakai ini yang saya berikan sumber materinya ini, dia semua pakai Delphi. Jadi di situ jadi kalau teman sahabat-sahabat BISAI kalau mau belajar tentang aplikasi data mining, itu tadi bukunya bagus yang saya sumber algoritma data mining karena ini di situ ada contoh-contoh aplikasinya, bahkan ada data-data yang diolah, bahkan ada algoritmanya, tinggal mungkin algoritma itu ada juga dalam bentuk vouchernya, tinggal dituangkan saja ke dalam bahasa pemrograman. Misalnya Anda kuasai Java ya, dari algoritma voucher itu dituangkan ke Java. Misalnya Anda pakai Pascal ya tuangkan ke Pascal, yang pakai PHP tuangkan ke PHP. Kenapa? Karena sudah jelas alurnya. Misalnya if then if jika ini maka ini, tinggal di-convert saja ke dalam bahasa pemrograman. Intinya tidak bermasalah dengan bahasa pemrograman. Yang kedua, skill apa yang perlu kita kuasai? Karena memang dia adalah mengetahui informasi dari database, maka yang paling penting itu adalah menguasai tentang database-nya. Ingat, database itu salah satu mata kuliah juga, bahkan biasa ada database 1, database 2 itu ya. Karena database itu memang kalau karena saya memang sangat senang yang namanya database perangkat lunak, maka saya katakan bahwa kalau mau membangun sebuah software yang bagus, yang baik itu harus kuasai dulu bagaimana relasi dalam database. Sama juga dengan data mining. Data mining itu kalau mau bagus, kalau mau bisa menguasai, kita harus kuasai database. Apa yang perlu kita kuasai? Query, relasi, itu perlu kita kuasai. Bagaimana kita merelasikan antara tabel ini dengan tabel ini? Bagaimana kita query, misalnya mengambil isi dari tabel ini, isi dari ini, kemudian digabung. Kemudian hasil penggabungannya nanti diapakan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari situ. Tapi pada intinya, kalau untuk data mining, menguasai semua, ada AI, artificial intelligence, harus kita tahu juga bagaimana metode pencarian, statistik harus ada juga, matematika juga kayak tadi ada penggabungan, jika support dengan confidence, itu ada perhitungan-perhitungan juga. Pada intinya sebenarnya ada beberapa bidang ilmu yang memang harus kita kuasai atau kita tahu lah, gitu ya. Selain daripada bahasa pemrograman, kalau bahasa pemrograman otomatis tidak mungkin bisa jadi aplikasinya kalau tidak tahu bahasa pemrogramannya. Kalau database-nya juga itu sudah pasti. Kenapa? Karena yang diolah itu adalah database. Tapi ilmu yang lain itu juga harus kita tahu. Jadi seperti itu untuk Samsul. Baik, terima kasih Pak Barudin atas jawabannya. Bagaimana Kak Syamsul? Apa sukses? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sebelum mulai data mining itu juga kita harus menguasai database dulu ya. Selain itu juga harus menguasai statistika memakai mainnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Wildan. Mau bertanya, untuk mengatasi kebocoran data pada sistem jual beli, langkah awal apa yang diwajib kita lakukan? Bagaimana jawabannya Pak? Silakan dijawab. Ya, kalau ini sebenarnya agak ini ya, kebocoran data.
bagaimana mengatasi kebocoran data dan penggunaan. Sebenarnya istilah kebocoran data ini saya cuma analisa saya saja ya. Sebenarnya kalau istilah data mining, sebenarnya kita menggali data. Jadi data yang sudah ada itu yang kita gali sebenarnya. Kalau masalah kebocoran data sebenarnya kita bicara kepada keamanan data, apalagi bagaimana ya sebenarnya intinya kepada keamanan data. Kemudian koneksi datanya, kenapa? Karena jangan sampai bisa tembus. Jadi kalau misalnya logika sederhananya mengatasi kebocoran data, supaya intinya membuat keamanan data dengan enkripsi, deskripsi dan sebagainya, ya. Mungkin sahabat-sahabat saya bisa mencoba dari enkripsi, deskripsi. Jadi maksudnya walaupun kita selama ini kita dengar istilah hacker yang bisa memanfaatkan dan sebagainya, tapi kalau misalnya di dalam enkripsi dan sebagainya, enkripsi itu bukan cuma satu, ada banyak jenis-jenis enkripsi, apakah pakai klasik, pakai apa dan sebagainya. Nah, artinya untuk pemecahannya itu mungkin butuh waktu yang lama itu ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau untuk masalah kebocoran data, kalau saya mungkin bisa itu mengatakan bahwa intinya itu ada pada keamanan data sebenarnya. Nah, ada pada keamanan data. Jadi kenapa misalnya kalau misalnya kita pakai database-nya yang free, misalnya kayak database SQL atau apa yang mungkin free, mungkin itu untuk bisa masuk ke sana itu gampang. Tapi kalau misalnya pakai yang dibeli atau mungkin yang sifatnya memang dia tidak keamanannya tinggi kayak Oracle atau mungkin sebagainya, mungkin itu juga keamanannya tinggi. Dia namanya kebocoran data sebenarnya tidak ada kalau misalnya kita sampai ke sana. Ya, tapi kalau kita ketahui bahwa ada istilah bahwa di atas langit masih ada langit, walaupun mungkin dia pakai sistem keamanan bagaimana, tetap saja orang di luar itu berusaha untuk menumpuk itu. Nah, ya. Nah, jadi intinya sebenarnya ada pada keamanan data. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk masalah kebocoran data. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Barudin atas jawabannya. Bagaimana Kak Wildan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, saya juga ingin menanya Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung buku algoritma data mining, itu karangan siapa ya Pak? Karena kurang terdengar jelas. Ya, karangannya Kusrini. Oh, karangan Pak Kusrini dan MH Taufik Lutfi. Nah, jadi karangannya Kusrini dan ini bagus kalau untuk Anda yang mau lagi belajar tentang data mining kemudian mau data mining itu bagus ya. Ini sudah aja algoritmanya, vouchernya, data yang diolah. Iya, baik. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk teman-teman peserta, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum sesi tanya jawab ditutup? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Sepertinya sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Sebelum penutupan, saya juga ingin menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini. Jadi data mining ini digunakan untuk menggali data dan memperoleh informasi dari sekumpulan data. Proses dalam data mining ini juga memerlukan teknik statistika, matematika, kecerdasan buatan, database, maupun machine learning untuk mengidentifikasikan informasinya. Proses data mining termasuk ke dalam salah satu proses pada KDD atau Knowledge Discovery in Database, dan sekarang data mining juga semakin maju. Salah satunya karena pertumbuhan kumpulan data yang cepat, perkembangan teknologi, dan perkembangan kemampuan komputasi di era saat ini. Data mining juga dikelompokkan berdasarkan tugasnya, yaitu satu ada deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Terakhir, adapun implementasi dari data mining itu salah satunya adalah data mining untuk mengetahui hubungan barang yang sering dibeli bersamaan dengan menggunakan algoritma a priori yang akan menghasilkan informasi barang atau produk lainnya yang akan dibeli oleh konsumen jika membeli produk terkait.
Untuk Pak Baharudin sendiri boleh menyampaikan closing statement atau kalimat penutup untuk peserta webinar di sini, seperti saran atau masukan bagi peserta yang mulai tertarik belajar atau memperdalam ilmu data mining. Silakan Pak Baharudin. Oke, terima kasih Rahma. Jadi saya cuma katakan bahwa bagi teman-teman di bisa AI, kalau misalnya Anda ingin mengembangkan pengetahuan tentang database, kemudian penelitian-penelitian yang baru, ya memang data mining adalah salah satu pilihan yang tepat. Ya. Kenapa? Karena dengan kalau kita lihat skripsi, kemudian kita lihat penelitian, data mining memang masih kurang dibanding dengan SPK. Jadi pada intinya untuk penelitian yang baik itu, untuk Anda yang mengembangkan perangkat lunak, di atas dari informasi itu adalah dengan menggunakan data mining. Dan juga untuk teman-teman saya sangat respon dengan kegiatan ini. Semoga bisa dilanjutkan lagi ke depannya. Oke, itu saja mungkin dari Rahman. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Baharudin atas saran dan masukannya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Baharudin atas penyampaian materi serta tanggapan terhadap pertanyaan peserta di sini. Dan terima kasih banyak juga kepada semua peserta yang telah setia menunggu dan mengikuti hingga akhir acara. Telah sampai kita di akhir acara webinar kali ini. Jangan lupa untuk selalu up to date dengan webinar yang diadakan oleh Bisa AI dan Tampil. Mohon maaf atas